Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudariku, sahabat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Doa dan harapan saya kiranya Bapak Ibu semuanya tetap dalam keadaan dirahmati oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan hati yang terus terpaut kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, kita bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita hari ini tanggal 27 November tahun 2021. Dan kita juga bersyukur karena Dia berikan kita kembali waktu untuk merenungkan firman Tuhan secara bersama-sama. Dan saya mengajak Ibu Bapak untuk membaca firman Tuhan dari Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan. Artinya mereka sudah ada di Kanaan. Mereka sudah melewati perjalanan-perjalanan, rintangan-rintangan yang tidak sederhana, mulai dari Mesir, padang gurun, sungai Yordan, dan sampai di tanah Kanaan. Dikatakan, demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan. Orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ini adalah suku-suku atau bangsa-bangsa yang ada di Kanaan yang belum dituntaskan atau yang masih ada tinggal pada masa itu. Ayat yang ke-6. Mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu, artinya menjadi orang-orang Amori, orang Feris. Mereka mengambil anak perempuan mereka, artinya mereka mengawininya. Dan dikatakan bukan hanya mereka mengambil anak perempuan daripada orang-orang Amori, orang Feris tersebut atau orang Hewi tersebut, tapi dikatakan mereka memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki orang-orang itu. Jadi ada perkawinan campur di sini. Tetapi yang berikutnya dikatakan serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Saudara-saudari kasih Tuhan, saya mengajak kita merenungkan ini secara perlahan-lahan tentang pernikahan yang mereka lakukan dengan perempuan-perempuan orang Het, orang Amori, orang Feris, dan orang Hewi, dan orang Yebus yang ada di Kanaan. Tapi bukan hanya pernikahan mereka, justru pernikahan putri-putri mereka juga dengan orang-orang itu. Tapi yang kedua adalah dikatakan mereka beribadah kepada Allah orang-orang itu. Artinya pernikahan tersebut membawa mereka meninggalkan Tuhan. Ibu bapak dikasih Tuhan, dua poin ini menjadi hal yang sangat-sangat penting untuk kita soroti dan renungkan pada pagi hari ini. Tentang pernikahan, ibu bapak, kalau kita membaca kitab Ulangan, secara khusus dalam Ulangan yang pasal yang ke-7, kita akan menemukan bahwa firman Tuhan sudah mengingatkan mereka, bahwa Tuhan sudah mengingatkan mereka supaya jangan menikahi orang-orang Kanaan. Jangan juga menikahkan keluarga mereka dengan orang-orang Kanaan. Itulah yang dituliskan oleh firman Tuhan, dan Musa menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa itu. Dikatakan demikian, apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, Ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgashi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak, lebih kuat daripadamu. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka. Nah ini, harus menumpas mereka sama sekali. Artinya waktu sampai di tanah Kanaan harusnya mereka menumpas semua itu. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka. Ayat ketiga dikatakan, janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki, sebab akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, kata Tuhan, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan Ia akan memunahkan engkau dengan segera. Saudaraku kasih Tuhan, Tuhan sudah mengatakan itu kepada mereka, jangan kawin mengawinkan. Bukan hanya Musa menyampaikan itu, Yosua juga menyampaikan hal yang sama.
Di dalam Yosua pasal yang ke-23 dikatakan bahwa supaya mereka jangan melakukan itu juga, jangan bergaul dengan mereka. Kenapa? Karena sesungguhnya Tuhan tidak akan membela mereka kalau mereka mengawinkan dengan bangsa. Tapi apa yang terjadi? Mereka melakukan perkawinan itu. Mereka melakukannya bukan hanya buat dirinya, tapi juga buat anak-anak mereka. Saudara kasih Tuhan, ini menjadi penyebab mereka mengalami berbagai masalah. Pernikahan campur yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Saudaraku dikasih Tuhan, jangan salah mengerti, pernikahan campur yang dimaksudkan di situ bukan, yang dilarang bukan perkawinan secara suku, bukan secara ini orang Yebus, orang Amori nggak boleh nikah, bukan itu. Sama seperti zaman sekarang, ini suku tertentu dengan suku tertentu nggak boleh nikah, bukan itu yang dilarang oleh Tuhan, bukan itu, bukan. Tapi yang dilarang oleh Tuhan adalah karena bangsa-bangsa itu atau orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah, tidak mengasihi Allah, tidak menghormati Allah, yaitu Allah Yahweh, yaitu yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus. Pernikahan yang seperti itu yang dilarang oleh Tuhan. Pernikahan yang berbeda keyakinan. Secara sederhananya seperti itu. Namun Bapak Ibu guys Tuhan, mereka melakukan pernikahan itu. Yang lebih parah lagi adalah, saya katakan pakai istilah lebih parah, dengan pernikahan tersebut mereka justru meninggalkan Tuhan. Ini membuat hati Tuhan semakin terluka. Ini membuat hati Tuhan semakin sakit. Akhirnya dia murka. Padahal sudah diperingatkan, sudah diberitahukan sebelumnya. Melalui Musa diperingatkan, melalui Yosua juga disampaikan kepada mereka. Tetapi mereka melanggarnya. Itu artinya mereka tidak menghormati Tuhan. Akibatnya Ibu Bapak dikasih Tuhan, kalau kita membaca di kitab Hakim-Hakim, kita melihat bangsa itu mengalami masalah-masalah yang berulang kali terjadi di dalam kehidupan mereka. Mereka mengalami penindasan. Misalnya mereka ditindas oleh orang Aram Mesopotamia. Mereka juga ditindas oleh orang-orang Filistin. Mereka juga ditindas oleh orang-orang Kanaan itu sendiri. Mereka ditindas oleh orang-orang Midian. Mereka juga mengalami berbagai hal, kesulitan-kesulitan dalam hidup mereka. Karena apa? Karena mereka meninggalkan Tuhan, dan Tuhan tidak lagi berpihak kepada mereka. Tetapi saudara-saudara kasih Tuhan, di dalam keadaan mereka menderita, dalam mereka terjajah seperti itu karena meninggalkan Tuhan, ini yang perlu kita perhatikan. Mereka berseru kepada Tuhan, dan waktu mereka berseru kepada Tuhan, mereka berbalik kepada Tuhan, Tuhan kembali menolong mereka. Tetapi perhatikan lagi, waktu Tuhan menolong mereka, memberikan mereka keamanan, memberikan berkat Tuhan bagi mereka, kembali lagi mereka meninggalkan Tuhan lagi, melakukan yang jahat lagi di mata Tuhan. Berulang kali seperti itu, berputar-putar terus. Ibarat kata begini Bapak Ibu dikasih Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan, mereka menderita. Berbalik kepada Tuhan, mereka diberkati. Setelah mereka diberkati, mereka melakukan jahat lagi mata Tuhan. Mereka melakukan jahat mata Tuhan, menderita lagi. Waktu mereka menderita, mereka berseru lagi kepada Tuhan. Waktu mereka berseru kepada Tuhan, ditolong Tuhan lagi. Waktu mereka ditolong Tuhan, mereka melakukan dosa lagi. Dan mereka melakukan dosa, mengalami penderitaan lagi. Seperti itu berputar terus. Karena di saat mereka menderita, apa yang terjadi? Tuhan juga mengirimkan pertolongan. Waktu mereka mengalami penindasan oleh orang Aram Mesopotamia, Tuhan mengirimkan Otniel. Waktu mereka mengalami penindasan oleh orang Moab, Tuhan mengirimkan Ehud. Tuhan mengirimkan juga Samgar. Tuhan juga mengirimkan Deborah dan Barak. Tuhan juga mengirimkan pembebasan oleh Gideon. Ada pertolongan-pertolongan Tuhan. Karena dia mengasihi umatnya. Dan dia selalu membuka hati, membuka diri untuk dihampiri oleh umatnya yang mau berbalik dari dosa-dosanya. Dan Tuhan mendengarkan doa mereka. Tapi sayang sekali Bapak Ibu guys Tuhan, saya katakan sayang sekali, mereka berputar-putar di dalam siklus tersebut, membuat hati Tuhan sungguh-sungguh terluka. Saudaraku dikasih Tuhan, pertanyaannya bagi kita, mengapa itu terjadi? Adalah awalnya karena mereka berkompromi dengan dosa. Saya katakan berkompromi dengan dosa bukan berarti tentang pernikahan yang salah. Bukan pernikahan beda suku yang salah, bukan. Pernikahan yang dilarang oleh Tuhan karena mereka tidak menyembah Allah. Kalau seandainya orang Firis, orang Yebus, orang Het itu percaya kepada Allah, mereka menikah dengan orang-orang tersebut dan menikahkan putri-putri mereka, Tuhan tidak marah. Saya sangat yakin itu. Tapi karena mereka tidak percaya kepada Allah, tapi mereka juga dinikahi oleh orang Israel dan menikahkan putri-putri mereka kepada orang-orang tersebut, dan membawa anak-anak mereka, membawa mereka meninggalkan Tuhan. Itu menjadi hal yang membuat Tuhan murka.
Oleh karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, menjadi renungannya bagi kita, pelajarannya bagi kita pada hari ini adalah, yang pertama, jangan pernah berkompromi dengan dosa sekecil apapun. Mungkin kita berkata, nggak apa-apalah, Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Pengasih, dosa sekecil ini kok. Ya, hati-hati. Berkompromi dengan dosa berarti kita berkompromi dengan si jahat, berkompromi dengan iblis. Dan itu artinya kita sedang membuat jarak dari Tuhan, sedang mengatur jarak untuk bermusuhan dengan Tuhan. Tapi dengan hati yang taat kepada Tuhan, kita akan tetap melekat bersama dengan Tuhan. Pertolongannya akan nyata bagi kita. Yang kedua Bapak Ibu kasih Tuhan, waspada. Jangan izinkan apapun di dalam kehidupan ini yang menyeret kita, hati kita jauh dari Tuhan. Salah satu yang menyebabkan mereka terseret hatinya dari Tuhan adalah karena pernikahan itu. Karena dikatakan dalam Hakim-Hakim pasal yang ketiga yang baru saja kita baca tadi, mereka meninggalkan Tuhan diawali dengan pernikahan-pernikahan itu. Saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu hadapi hari-hari ini, tapi jangan biarkan kesulitan atau kenikmatan, ya saya katakan kenikmatan, membawa Anda jauh dari Tuhan, membawa Anda meninggalkan Tuhan, karena Tuhan pasti mendatangkan murka Tuhan. Tapi yang ketiga Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau ada dosa yang sudah terlanjur, ada penderitaan yang sudah terjadi, mari berbalik kepada Tuhan. Karena anugerahnya selalu tersedia bagi kita. Berbalik kepada Tuhan, dan Dia akan menyatakan pertolongannya dan memberikan pengampunannya bagi setiap kita. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, renungan firman Tuhan pagi hari ini tentunya menjadi pelajaran penting waktu kita melihat apa yang salah yang dilakukan oleh orang Israel. Tetapi kita tidak hanya mengatakan itu salah, tapi kita kembali mengizinkan Tuhan berbicara kepada kita apa yang harus kita kerjakan di hari-hari ini. Kalau Tuhan mengingatkan kita tentang kompromi-kompromi yang kita lakukan, kompromi dengan dosa hari ini, mari ambil keputusan untuk berbalik kepada Tuhan dan meninggalkan kompromi dosa itu. Mungkin ada alasan-alasan tertentu, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan itu. Saya kompromi karena ini Pak. Misalnya contoh, ada orang melaksanakan kawin tidak resmi, maaf saya katakan kawin kontrak namanya, ada istilah seperti itu, atau menjadi istri piaraan bos-bos katanya begitu. Ya, karena kami butuh, kami perlu makan, perlu ini, dan wow, saya beritahu, apapun bentuknya, kalau itu kompromi dengan dosa, tinggalkan, atau mungkin ada satu kesepakatan yang dibuat demi kepentingan uang, apa saja pun kompromi tersebut, tinggalkan, minta pertolongan Tuhan, buka jalan bagi kita untuk bisa mengalami pertolongannya. Jangan berkompromi dengan dosa, karena itu akan menyakiti hati Tuhan, mengakibatkan penderitaan. Dan hari ini, saudaraku dikasih Tuhan, kiranya semua kita memiliki hati yang selalu menjaga kemurnian di hadapan Tuhan, menjaga hati untuk terus mengasihi Tuhan, dan tidak berkompromi dengan apapun di dalam kehidupan ini. Karena kompromi dengan dosa, kompromi dengan kejahatan, itu akan mendatangkan murka Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak Bapak Ibu berdoa bersama-sama pada saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih kebenaran firman-Mu, mengingatkan kami dan memberikan pelajaran tentang bahaya kompromi akan dosa yang dilakukan oleh orang Israel di Kanaan. Tolong kami ya Bapa, supaya kami jangan berkompromi dengan dosa, tapi kami terus mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang terutama dan terpenting di dalam kehidupan kami. Karena Tuhan selalu menyediakan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan seluruh sahabat, saudara-saudariku yang mengikuti renungan ini, mendengarkan renungan ini. Berkati mereka hari ini ya Tuhan, di dalam anugerah dan rahmat Tuhan. Segala yang terbaik terjadilah di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, demikian renungan kita. Sekali lagi salam sejahtera bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.